menurut Kak Ayu sejauh mana sih perjuangan atas emansipasi wanita saat ini? Kalau menurut saya nih, sebenarnya kan gender lah banyak pendapat-pendapat. Cuman kalau menurut saya itu masih ada perempuan tuh yang saling menjelekan satu sama lain. Perempuan menjelekan perempuan, kemudian laki-laki menjelekan perempuan, kemudian sebaliknya gitu. Ya masih dalam lingkaran-lingkaran yang seperti itu saja gitu. Namun yang perlu diapresiasi itu masih ada loh, mau komunitas-komunitas yang melek tentang gender, komunitas tentang ya kesetaraan, yang masih mau memperjuangkan tentang hak-hak gender itu sendiri. Kalau misalkan tadi kan sempat disinggung kalau masalah dari kesetaraan gender ini, masalah wanita sama wanita pun saling menjelekan ya. Nah itu sebenarnya faktor apa sih gitu? Soalnya dari kasar dari kelihatannya aja cewek aja udah sering direndahin gitu sama cowok, ini malah saling menjelekan gitu. Simpel aja sih, karena adanya perbedaan dalam memilih referensi gitu. Karena banyak menurut saya kenapa kemudian adanya ketimpangan referensi, karena kita ini belajar tidak dengan orang yang handal gitu. Kita belajar agama khususnya tuh biasanya belajar agama lewat YouTube, hanya lewat buku. Padahal kan kalau belajar agama ya harus ada penafsirnya gitu. Gak bisa sembarangan kita telaah gitu sendiri gitu. Dan kemudian kayak menganggap bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita amini itu benar dan lu salah gitu. Kayak misalkan ada beberapa komunitas yang kita ini perlu tentang feminis, kemudian ada dari pihak feminis juga yang bilang untuk apa sih feminis, bahwa di Islam kan udah perempuan udah diagung-agungkan juga di dalam Islam gitu. Akhirnya kan ada perbedaan dalam pemikiran dan prinsip gitu. Nah di sini ya karena benturan-benturan referensi yang berbeda, dan seharusnya ya kayak gini bisa dikomunikasikan sama-sama, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Nah apa sih yang membuat kakak tuh termotivasi untuk membuat komunitas Gender Talk ini? Ya salah satunya itu sih yang tadi ya, karena ada perbedaan prinsip, tapi di balik terbentuknya Gender Talk tuh banyak sekali sih alasan-alasan tuh. Salah satunya kita ini kan di UIN ya, UIN Jakarta ini sangat kental sekali dengan organisasi organisasi inter, organisasi ekstra gitu. Dan kebetulan founder-foundernya ini adalah satu SMP. Udah alumni pesantren, kita alumni pesantren. Ketika udah di luar kita akan ketemu lagi gitu. Pas ketemu lagi dengan background yang berbeda, lu HMI, gua PMI kayak gitu kan, kita sering diskusi bareng. Tapi kita mikir kok kita nggak pernah ya satu forum gitu. Ketika Kopri ngadain diskusi, lu nggak bisa ngikut organisasi gua. Ketika Kohati ngadain organisasi, gua nggak bisa ikut organisasi lo gitu. Gimana caranya kita bisa bergabung tanpa adanya embel-embel dari organisasi kita yang belakang itu? Nah, akhirnya kita bentuklah komunitas Gender Talk ini. Dan juga Gender Talk ini tidak mau loh adanya ikatan dengan pemerintah. Jadi kita ya sama-sama melihat setiap perilaku pemerintah, kebijakan pemerintah, artinya, dan diskusi-diskusi kita pun yang sedikit menyentuh tentang pemerintah gitu ya. Oke, kenapa sih ya perlu banget gitu kita sebagai mahasiswa memperhatikan tentang kesetaraan gender? Sangat perlu, karena perempuan sekarang ini udah dijadikan sebagai orang nomor 2, kelas nomor 2. Padahal kan semuanya sama aja. Malah di BEM UNJ itu perempuan itu di blur fotonya. Serasis itu? Iya gitu. Nah itu kan yang disebut adanya diskriminasi perempuan gitu. Di balik alasannya seperti apa gitu, yang kita kaji sih bahwa intinya itu tentang diskriminasi perempuan. Nah ini kan artinya kalau misalnya kita simpulkan, perempuan itu sebagai orang nomor 2. Perempuan gak bisa jadi presiden mahasiswa, perempuan gak bisa jadi padahal setiap dari kita semua pemimpin atas diri kita, pemimpin atas apa yang kita pimpin, sama aja sebenarnya. Nggak ada batasan ya, harus laki atau perempuan kan, nggak ada yang menyinggung, emang harus seperti itu kan. Buktinya aja kan buat presiden pun pernah ada yang perempuan. Malah justru sekarang ketua DPR ya, Ibu Puan Maharani itu dia perempuan pertama. Nah, ada nggak sih isu yang sampai saat ini nih masih menjadi masalah di dalam hak-hak wanita?
kayaknya isu dari dulu karena kita masih mahasiswa, jadi yang paling menjadi bahan bakar itu adalah isu pelecehan seksual yang ada di ranah kampus gitu dong. Yang ada di UGM, yang ada di UI, kemudian yang ada di UIN, yang mana isu-isu itu ada, kita cium baunya tapi kok nggak ditangani oleh kampus, yang mana kampus malah udahlah nama kampus lagi yang jelek-jelek gitu. Itu jadi kebungkam korban tuh. Ya, menurut informasi yang saya baca ya, pada tahun 2019 udah dianalisis sekitar 2.988 terjadi pelecehan seksual terhadap wanita. Nah, ya itu gimana Kak menurut Kakak? Apakah sekarang kira-kiranya bakal lebih berkembang? Apa kemungkinan sih bisa lebih berkembang ya? Ya, bisa berkembang kalau misalnya hukumannya itu hanya hukuman yang nggak membuat jera gitu. Kayak hukumannya kayak tiba-tiba udah secara kekeluargaan aja lah, kayak yang di UGM itu kan. Udahlah, daripada nama kampus jelek gitu, udah mending kita selesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya kan nggak gitu. Ya untung-untung aja kalau misalkan korbannya terima. Karena kan korban sebenarnya butuh namanya pemulihan. Psikologis dia kan terganggu. Bagaimana dia merasa tidak terdiskriminasi lagi oleh orang luar kayak gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Cuman kadang kampus itu kurang peduli sama psikologis dari korban itu sendiri. Nah, waktunya first question nih Bala Muda di RBB RDK Bincang Bintang. Nah, Kayu nih mau nanya, tinggal jawab aja nih di antara dua pilihan. Nah, ahli politik atau aktivis gender? Aktivis gender. S2 atau kerja? Kerja. Drama atau realitas? Realitas. Sahabat atau pacar? Sahabat. PNS atau swasta? Swasta. Oke. Nah, apa sih harapan Kayu nih buat seluruh wanita di dunia lah? Ya, banyak sih sebenarnya harapannya, sebenarnya secara ini aja garis besarnya bahwa perempuan itu harus saling mensupport perempuan, woman support woman, ya, dan kita harus saling menguatkan. Karena juga sebenarnya perempuan itu sesedih-sedihnya perempuan itu kuat, selemah-lemahnya perempuan itu tegar gitu. Dan air mata perempuan itu sebenarnya bikin semangat dia kembali gitu kan. Dan walau kita sebagai perempuan harus bisa berkontribusi seirama meskipun dalam sektor yang berbeda-beda, entah dia seni, tentang fokus diskusi atau lain-lainnya. Yang penting kita harus berkontribusi untuk diri dia sendiri dan untuk masyarakat banyak kayak gitu. Dan jangan pernah lah berpikir bahwa perempuan itu nggak bisa jadi apa-apa, apalagi berpikir bahwa nanti gue selesai juga bakal jadi kasur sumber dapur. Nah itu yang sebenarnya salah. Yang penting ya semangat aja untuk teman-teman perempuan dan lawan patriarki. Nah, Bala Muda, itu dia dari pesan dari Kak Ayu. Nah, khususnya nih buat Bala Muda nih yang perempuan, itu kayaknya bagus banget tuh buat dicatat kalau perlu, atau enggak kayak perlu ditanemin gitu ke diri ya perempuan gitu. Supaya soalnya emang seperti yang kita lihat juga kan banyak emang kasus-kasus yang dimana terkesan gitu diskriminasi gender gitu kepada perempuan, padahal kalau misalnya dibandingkan gitu perempuan tuh sama aja gitu dari segi kualitasnya gitu sama dengan laki gitu, walaupun mungkin karena masalah tenaga atau segala macam gitu mungkin cowok lebih di atas gitu. Cuman kalau dari segi kualitas di bidang-bidang lain, tapi nggak sedikit juga ya gitu perempuan yang quality dan matian tenaga dan usahanya tuh sama atau bahkan lebih gitu dari laki-laki gitu. Gimana caranya menjadi wanita berprestasi dan terus berkarya? Kalau menurut saya tips untuk biar kita berprestasi itu pertama disiplin ya. Apa sih yang disiplin ini, kayak kita ini bisa loh fokus kepada pendidikan, kita juga bisa berkarya di dalam dunia organisasi atau dunia lain-lainnya gitu. Ya harus disiplin. Disiplin itu artinya ketika ada waktunya kita belajar ya kita belajar, ketika kita waktunya bermain ya kita bermain. Itu kalau tips dari saya ya, karena itu yang dinasihati oleh ustazah saya waktu saya di pondok gitu. Karena misalnya ketika kita kuliah itu saya fokus bukan kuliah, dan saya tidak mau memasukkan dalam dunia perkuliahan saya dengan kayak harus bahas organisasi. Itu nanti setelah saya pulang dari perkuliahan. Nah kemudian ketika saya ada di kafe
untuk saya bermain sama teman-teman kayak cita-cita di talk kayak gitu, saya nggak pernah bahas-bahas kuliahan karena itu udah mengkhianati suasana menurut saya kayak gitu. Jadi ya harus disiplin tempat, waktu, dan suasana sih. Oke, nah kenapa sih alasan wanita tuh harus jadi hebat? Karena memang semua di mata Tuhan itu sama, yang berbeda adalah ketakwaannya, dan semua manusia berhak menjadi pemimpin karena kan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyah. Setiap dari kita adalah seorang pemimpin dan kita akan memimpin segala apa yang kita pimpin gitu. Dan bagi saya diri kita aja itu udah mewakili diri kita. Kita sebagai pemimpin akan memimpin diri kita gitu. Dan kita harus bisa bagaimana kita menjaga diri kita sehingga kita mampu mengeksplor diri kita kepada orang-orang banyak. Dan perempuan saya rasa juga hebat dalam mengeksplor dirinya ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, siapa sih yang sebenarnya harus berjuang demi kesetaraan gender? Hanya aktiviskah atau seluruh wanita? Semua manusia. Manusia. Artinya di sini ada laki-laki juga. Iya. Karena feminis itu bukan menguntungkan perempuan aja, tapi juga menguntungkan laki-laki. Contoh misalkan di dalam pacaran, laki-laki juga bisa loh rentan dengan adanya kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu kayak misalnya, lu bayarin gue dong, masa cowok nggak mau bayarin gue sih? Nah itu sebenarnya menguntungkan loh bagi laki-laki. Iya. Tapi kadang laki-laki, gue nggak peduli amat lah sama feminis. Nah itu sebenarnya semua orang ya harus menjunjung itu loh, feminis dan kesetaraan. Oke. Nah, pesan-pesan Kak Ayu nih buat balu muda, khususnya buat wanita nih apa? Ya khususnya buat wanita, jangan pernah berhenti berkarya karena gak ada yang bisa membuat kita berhenti berkarya kecuali diri kita sendiri. Kalau kita nggak yakin sama diri kita, ya gimana nanti orang lain mau ngeyakinin diri kita gitu loh. Ya intinya harus tetap berkarya walaupun dalam sektor yang berbeda-beda. Nah itu dia pesan-pesan buat bala muda nih, buat khususnya wanita. Jadi lebih buat berkarya nih, terutama di berbagai sektor-sektor yang dimana, terutama nih dimana wanita itu dianggap remeh atau nggak bisa gitu. Lebih dibuktikan aja gitu.